Siang. Perkenalkan, kami dari salah satu mahasiswa di Universitas Indonesia. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Nah, Bapak, kami kesini tuh untuk menyelesaikan tugas yang dimana mata kuliah profesi pendidik. Nah, mungkin sekarang kita langsung saja ya Pak. Boleh. Nah, sebelumnya dengan Bapak siapa Pak? Saya Mariadi. Bapak Mariadi. Iya. Sebelumnya ini di sekolah SMP Negeri 1 Telagasari. Telagasari. Langsung saja ya Bapak ya. Boleh, silakan. Sebelumnya izin ya Bapak, perkenalkan kami perkenalkan saya Ulfa. Ya, Ulfa. Dan teman saya Selaris Manusiani. Saya Lulita Salsabila. Bapak, apa motivasi Bapak untuk menjadi guru? Motivasinya? Iya. Ya, kalau motivasi sih tentunya bagaimana saya bisa bermanfaat kepada orang banyak, pertamanya itu. Kemudian juga bagaimana bisa ikut mencerdaskan anak-anak bangsa. Ya kan, motivasi untuk menjadi guru kan ikut mencerdaskan anak-anak bangsa. Ini kan Pak ya, Bapak kan mengajar siswa-siswi. Iya, betul. Ya, mungkin sebagian siswa-siswi itu apa ya, sedikit banyaknya kurang inilah, apa sih namanya, kurang kondusif. Iya, kurang kondusif. Iya, kurang bermacam-macam. Iya, nah itu cara menghadapinya gimana sih Pak? Cara menghadapinya memang sekolah kita bukan sekolah yang akselerasi yang kemudian dikelompokkan berdasarkan mutu atau tingkat pendidikan anak masing-masing, tapi dicampur. Jadi artinya setiap guru mau mengajar berarti harus ketemu atau akan berhadapan dengan anak yang bermacam-macam tadi, bermacam karakter, mungkin pola pikir dan juga mungkin tingkat IQ masing-masing anak berbeda-beda, dan juga latar belakang juga memang berpengaruh. Nah, tentunya kita sebagai seorang guru harus bagaimana bisa menyiapkan atau bagaimana membuat suasana kelas itu bagaimana anak-anak mau belajar dengan siap terlebih dahulu. Tentunya siap dulu. Bagaimana untuk supaya siap? Berarti tentunya bisa dengan cara membuat awal pembelajaran itu dengan dibuat bagaimana kelas itu menyenangkan. Itu bagaimana kelas itu suasananya menyenangkan, tetapi juga anak berarti konsen fokus dengan apa yang akan diajarkan. Tentunya berarti dengan bagaimana tentang materi apa yang diajarkan pada hari itu. Jadi semua anak fokus kepada materi yang akan diajarkan. Anak-anak fokus bahwasanya anak mau belajar. Kenapa? Karena ketika anak masuk ke sekolah atau apalagi jamnya jam pagi, apalagi jam siang, itu tentunya sudah berbagai macam fokus anak berbeda-beda. Nah, tentunya berarti bagaimana anak fokus dulu. Anak disuruh fokus, anak harus tenang, baru nanti guru memberikan apa yang akan disampaikan. Dan dengan begitu, ketika sudah fokus maka anak akan bisa mengikuti apa yang akan disampaikan oleh seorang guru. Berarti kuncinya adalah di fokus anak. Ya. Baik, kendala apa saja yang sering ditemui saat mengajar gitu Pak? Ya. Ya, kendalanya memang tadi dengan latar belakang yang berbeda tadi, latar belakang berbeda anak, kemudian juga memang daya serap dari anak itu bermacam-macam. Tentunya kita tidak bisa mengajar dengan pola yang cepat, kan? Tentunya kita harus mengajar dengan pola yang harus memperhatikan masing-masing anak. Di dalam kurikulum Merdeka itu memang harus bagaimana seorang guru harus mengetahui tentang karakter masing-masing anak. Makanya ada di awal itu kalau sekolah itu ada namanya diagnostik. Nah, dalam diagnostik itu guru harus memahami masing-masing karakter dan masing-masing anak. Ada anak yang memang cepat, dia tidak bisa diperlakukan dengan anak yang pembelajarannya lambat di kelas. Itu anak ada yang sifatnya motorik tidak bisa disamakan dengan anak yang sifatnya dia bukan motorik. Kayak gitu. Nah, kalau yang memang anaknya senangnya dengan cara mendengarkan, dalam kurikulum Merdeka itu anak harus banyak diberikan dengan cara fasilitas dengan pendengaran. Anak yang lebih suka kinestik berarti anak diberikan pembelajaran dengan pola yang kinestik. Begitu juga anak yang audio video visual berarti dengan difasilitasi dengan cara itu.
Nah, itu yang menjadikan PR kepada guru-guru di kurikulum Merdeka ini untuk mampu semuanya, dituntut untuk mampu semuanya, Harus gitu kan? bisa semuanya. Harus ya. bisa semuanya. Apalagi emang, nah di kurikulum Merdeka dengan anak-anak guru-guru yang baru, guru-guru yang katakanlah milenial itu akan lebih mudah dalam hal masalah itu, gitu ya. Kenapa? Karena memang dituntut ID-nya harus mumpuni. Iya. Nah, sementara ada sebagian guru yang memang sudah apa ya, generasi tua, itu terkendala di itunya, di IT-nya. Sementara kan itu dituntut ya di kurikulum Merdeka itu ya, seperti sekarang kan ada pembelajaran online, pembelajaran daring dan sebagainya. Nah, itu dituntut untuk guru-guru harus mau tidak mau harus mengikuti perkembangan. Ya. Bapak kalau di kelas tuh metode belajarnya kayak gimana sih? Metode belajar anak ya justru makanya ada, pertama anak tentunya pasti diberikan dengan buku pegangan. Ada yang bentuknya modul, ada bentuknya buku paket gitu ya. Nah, dengan buku paket itu sendiri mereka nanti masih, kalau memang paket itu cukup, maka setiap anak memegang buku satu paket. Kalau buku modul berarti setiap anak harus punya buku modul. Nah, ketika mereka sudah punya buku modul atau buku paket yang sama, nanti baru pokok bahasan apa yang akan disampaikan pada hari itu. Nah, setelah pokok bahasanya baru nanti materi yang akan disampaikan harus ya tadi dengan berbagai pola tadi, ya kan? Berbagai pola tadi. Anak yang cenderung kepada tadi visual, maka harus ada di kelas itu harus difasilitasi dengan visual. Kalau anak itu yang cenderungnya pada kinestik, bagaimana guru itu kalau memang tidak ada fasilitasnya, berarti anak yang memang cenderung seperti itu harus diberikan tugas dengan yang cenderung pada yang kinestik tadi. Maka harus tadi kita harus mengetahui kebutuhan anak, atau anak itu pembelajarannya bentuknya seperti apa, karena berbeda tadi. Kalau kelas yang sudah dibentuk dengan tadi diagnostik, kemudian anak dikelompokkan lebih mudah. Sekolah-sekolah yang bagus itu biasanya dikelompokkan berdasarkan tadi diagnostik tadi. Anak yang dia cenderung pada visual maka akan dikelompokkan di kelas yang visual. Anak yang cenderungnya pada kinestetik maka dia akan dikelompokkan di kinestetik. Kalau seperti itu lebih mudah. Tapi kalau yang beragam di kelas seperti sekolah kita itu menjadi PR, guru harus ya dituntut ekstra untuk semua punya kemampuan. Nah, pola pembelajaran berarti harus bermacam-macam. Itu bermacam-macam. Kenapa? Kalau misalkan ya tadi guru cenderung kepada teks ya kan, guru lebih banyak mengajar dengan cara teks. Anak yang kinestetik dia akan menerima, ya kan? Anak bosan belajar dengan seperti itu. Itu maka dari itu berarti di sisi lain pada saat pemberian materi secara global umum mungkin diberikan yang materi yang sama, tapi kalau sudah kepada tindak lanjut berarti nanti guru harus ya memberikan penugasan sesuai dengan paket dan prestasi anak tadi. Anak yang kinestik berarti diberikan tugas yang bentuknya ada gerakan-gerakan. Anak yang visual berarti harus ada tampilan-tampilannya. Kalau anak yang memang cenderung kepada yang audio, video, visual ya harus dengan difasilitasi itu. Supaya nanti semuanya anak yang beragam tadi bisa terfasilitasi. Bisa mengerti dalamnya. Iya betul, ya, harus seperti itu. Iya. Mengenai kurikulum Merdeka Iya. itu lebih lebih mudah kurikulum Merdeka apa kurikulum Yang 2013 ya. Sebenarnya kurikulum 2013 itu juga sudah bagus, terbukti sekian tahun ya kan, sekian lama bertahan, artinya berarti bagus. Nah, hadirnya kurikulum Merdeka memang lebih kepada menyempurnakan dan juga mengevaluasi kekurangan-kekurangan. Kenapa? Karena memang pendidikan zaman dulu, katakanlah zaman saya sekolah, ya zamannya beda. Zaman anak sekarang zaman digitalisasi. Kalau anak misalkan dituntut dengan pembelajaran yang zaman dulu lagi, anak sudah nggak nyaman. Kenapa? Karena memang tuntutannya sudah menggunakan digitalisasi. Maka dari itu hadirnya kurikulum Merdeka adalah untuk menyempurnakan dengan metode belajar kekinian gitu. Ya kan gitu kan. Kenapa? Anak ya tadi anak belajar dengan menggunakan video, dengan YouTube, ditugaskan dengan ini itu dan sebagainya. Itu adalah sesuai dengan ya kebutuhan zaman mereka. Ya kan gitu kan. Gitu. Kalau misalkan dengan menulis di depan papan tulis sudah selesai dihapus lagi, ditulis lagi, wah itu zaman dulu. Ya, anak akan bosan gitu. Bosan, sangat bosan sekali gitu. Nah dengan zaman sekarang yang kurikulum Merdeka itu sangat seperti itu. lebih mempermudah yang mana tuh Pak? Sebenarnya lebih mudah yang sekarang.
Guru pun sebenarnya mudah, ya kan, dengan catatan guru itu memang harus tadi mengupgrade juga guru. Kalau guru tidak mengupgrade, tadi saya bilang guru yang generasi lama, kalau mereka gaptek sama sekali kerepotan. Tapi kalau guru yang memang dia katakan seperti saya lah, walaupun sudah termasuk generasi lama tapi masih agak bisa ikut mengikuti perkembangan lah gitu ya. Tidak, ya mau tidak mau harus berupdate gitu kan. Tapi untuk bisa mengupdate tidak terlalu ketinggalan gitu. Nah, guru-guru yang baru itu, guru-guru yang angkatan yang baru, yang milenial itu mereka akan merasa mudah. Artinya apa? Pembelajaran tidak harus dilakukan di kelas. Anak belajar di luar ruangan, anak belajar mereka di rumah, pembelajaran berjalan pun bisa. Kan sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Gitu. Nah, itu adalah pembelajaran dengan menggunakan kurikulum merdeka lebih merdeka kalau dibilang bahasanya gitu kan. Baik itu kepada anak, baik itu pada guru lebih merdeka gitu. Gitu. Baik, kayak pandangan Bapak terhadap kan UN ditiadakan Iya, Pak. betul, iya. Pandangan Bapak itu setuju atau tidak? Itu? Kalau saya memang ada dua sisi ya, dua sisi sebenarnya. Sisi yang dengan adanya UN dulu itu anak dituntut untuk benar-benar harus mampu, ya kan, harus benar-benar mampu, harus benar-benar belajar. Itu dengan menggunakan UN. Kenapa? Karena anak dituntut harus mempunyai standar lulus. Artinya apa? Berarti harus belajar. Itu. Tetapi kalau sekarang dengan tidak adanya UN, anak memang kalau dibilang kurikulum merdeka, anak dimerdekakan. Artinya anak tidak harus tuntut harus lulus dengan standar sekian. Itu. Artinya apa? Anak lulus sesuai dengan ya kemampuan anak masing-masing. Karena apa? Setiap anak itu katanya lahir dengan berbagai kemampuan yang berbeda. Nah, maka dari itu anak tidak bisa misalkan anak itu dipaksa untuk dengan kemampuan yang sama. Sementara kalau dengan UN itu kan lebih kepada memori ingatan kan gitu, akademisnya gitu. Sementara anak, contoh misalkan anak dia hobinya olahraganya volley, dituntut untuk nyata, untuk nulis dia pasti akan gitu. Kan gitu kan. Jadi itu sebenarnya dengan ditiadakan UN, kalau menurut saya secara umum lebih setuju yang memang ditiadakan. Kelulusan bukan berarti anak semuanya lulus, tapi semua sekolah punya standar kelulusan masing-masing. Kan sesuai dengan kemampuan anak. Itu artinya apa? Standar sekolah ya, standarnya anak bisa menulis, bisa membaca, bisa ini itu dan sebagainya, itu menjadikan standar. Kan gitu kan. Ketika nanti anak itu mau lanjutkan, ya tetap anak nanti kan berdasarkan juga bakat dan prestasinya masing-masing. Anak kayaknya kalau lebih bakat kepada teknik, maka dia akan mendaftar ke SMK. Kan gitu kan. Anak kalau lebih cenderung kepada olahraga, dia akan mendaftar ke sekolah olahraga dan sebagainya. Itu. Jadi artinya UN itu akan saya bilang itu memerdekakan anak. Memerdekakan anak tidak merasa dituntut, dipres dan sebagainya. Saya salah satu punya pengalaman dulu waktu UN. Harus belajar. Iya betul, itu belajar ya tidak ada kata nggak belajar, tidak ada kata nggak lulus ibaratnya. Iya, takut kalau udah mau UN tuh takut nggak lulus gitu Betul. ya. Ya memang tadi jadi istilahnya menjadikan suatu hal yang menjadi shock terapi bagi anak. Tapi sisi lainnya tadi anak kan, kalau anak yang menjadi korban tidak lulus dan sebagainya kan kasihan kan. Iya, betul. Sementara anak tadi kan bakatnya memang saya bukan bakatnya dalam hal masalah itu gitu. Nah, jadi dalam hal masalah UN tadi saya lebih setuju ketika memang ditiadakan. Terus kan gini Pak, kan sekarang itu kayaknya yang banyak di TV kan banyak berita penghormatan ke guru itu kan dari siswa itu kan menurun. Iya. Gimana tuh cara memperbaiki? Zaman berubah. Ya, zaman berubah. Kemudian dinas dalam hal ini pendidikan. Kalau dulu itu yang namanya pembelajaran budi pekerti itu jam belajarnya banyak. Pelajaran agama dan budi pekerti itu dulu mempunyai porsi jam yang banyak. Kalau sekarang hanya 2 jam pelajaran dalam 1 minggu. Nah, artinya apa? Artinya dengan jumlahnya saja sudah berkurang banyak, otomatis akan artinya budi pekerti anak menjadi berkurang. Apalagi dengan tergerus dengan teknologi. Kan ya kan? Zaman sekarang. Betul. Dengan tergerus teknologi, dengan pembelajaran di sekolah dikurangin, otomatis akan menjadi berkurang. Coba kalau misalkan di sekolah itu
jam pembelajaran untuk agama dan budi pekerti itu misalkan jumlahnya menjadi 4 jam. Artinya guru itu akan bertemu tidak hanya 1 kali pertemuan, tapi bisa 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Artinya apa? Anak akan menjadi lebih banyak terbentuk. Dengan semakin banyak bertemu akan otomatis menjadi lebih banyak pengetahuannya kan. Nah, anak semakin berkurang pengetahuannya. Tuh. Artinya apa? Kenapa anak sekarang cenderung pada kurang menghormati guru? Anak lebih begini dan sebagainya karena tadi budi pekertinya yang kurang. Kenapa? Karena memang jamnya yang dikurangin. Gitu ya. Itu menurut Bapak, tapi memang itu berdasarkan pengalaman. Ini Pak, di sosial media kan banyak banget apa ya namanya berita-berita tentang soal siswa atau siswi yang dibully. Iya betul. Itu pandangan Bapak gimana sih ke siswi ke siswa yang dibully maupun yang ngebulinya? Yang bully. Gimana sih? Ini kalau menurut saya ya, banyaknya media, sekarang banyaknya media, termasuk mungkin sosmed dan sebagainya. Dulu sebenarnya bullying pun banyak sebenarnya, tapi bullyingnya dulu tidak terekspos seperti hari ini. Kenapa? Karena sosmed tidak seperti zaman dulu, kan gitu ya kan. Anak dulu berantem, anak dulu dipukulin, anak dulu dikeroyok dan sebagainya juga banyak. Tapi tidak seperti sekarang. Sekarang sedikit saja masuk media. Sedikit saja anak temannya yang satu sedang membullying temannya, yang temannya yang satu lagi memvideokan, diviralkan, dikirimkan. Artinya sebenarnya dulu dan sekarang sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda tentang bullying dan sebagainya. Anak sedikit membuli temannya itu dulu pun sudah berjalan, sudah ada. Hanya sekarang itu dengan bebasnya teknologi itu menjadikan bullying itu menjadikan marak dan menjadikan suatu berita yang seperti bola salju itu. Menurut saya seperti itu. Dan itu juga memang berdampak dari tadi saya bilang. Pendidikan budi pekerti di sekolah semakin tipis. Baik Bapak. Yeah. Terakhir Begini Pak, Ya. mungkin kita meminta tips ya Pak. Ya. Bagaimana sih Pak untuk menjaga kita gitu ya, Ya. calon guru atau Calon guru. maupun guru, Ya. menjaga identitas kita sebagai guru. Karena banyaknya Ya. guru tuh tidak menjaga identitas. Nah, tipsnya gimana sih supaya menjaga identitas kita sebagai guru gitu? Ya. Karena banyak di sosial media guru itu sering update status yang wah kayak gitu. Betul. Jadi memang handphone atau medsos Ya. atau teknologi itu sebenarnya orang yang dibilang orang modern adalah orang yang mengikuti perkembangan zaman. Guru yang modern, guru yang bijak adalah guru yang mengikuti perkembangan zaman. Artinya teknologi sekarang ada misalkan handphone, video, medsos dan sebagainya. Kalau misalkan seorang guru itu memahami jati diri seorang guru, artinya dia harus membatasi dengan menggunakan medsos itu yang kadang-kadang memang tidak disadari ya. Kita sedang bertemu dengan teman asik dan sebagainya, di videokan dan sebagainya. Kadang-kadang keterusan, kelupaan dan sebagainya. Nah, kalau misalkan seorang guru itu memahami tentang jati diri seorang guru, artinya dia harus membatasi diri. Tidak juga dengan sebebasnya bagaimana dia menggunakan media itu sendiri. Kan hari ini banyak orang yang kebablasan menggunakan media itu. Ya tadi saya bilang, kita sebagai seorang guru harus sadar diri bahwasanya kita seorang pendidik, seorang guru. Artinya apa? Baik itu bergaul, bersosialisasi, kan berarti harus jangan lupakan bahwa kita seorang guru. Supaya apa? Supaya dengan adanya kita nih seorang guru, berarti kita punya frame, ya kan, punya rambu-rambu. Jangan sampai nanti ketika bergaul itu melebihi batas. Melebihi batas bahwasanya oh ya saya itu seorang guru. Contoh misalkan berbahasa. Kalau namanya berbahasa, seorang guru harus dibedakan dengan bahasa orang yang di pasar. Kan itu kan? Dari bahasa. Dari perilaku sikap kita sebagai seorang guru, ketika sedang ngobrol dengan orang-orang yang bukan guru,
Kita harus membatasi diri bahwasanya saya seorang guru, harus berbicara, harus berperilaku seorang guru. Kenapa? Karena guru itu tidak bisa dilepaskan. Ya kan? Ketika bertemu dengan orang-orang di lingkungan perumahan, lingkungan sekitar, di warga, tetap kita dipandang seorang guru. Bahkan sebagian orang pun memanggilnya bukan dengan panggilan nama orang. Pak Guru, Pak Guru, kan itu artinya gelar atau sandangan martabat seseorang guru. Artinya berarti kita harus menjaga martabat kita. Kita harus bukan berarti kita harus membatasi diri. Saya nggak maulah berteman dengan kamu, bukan. Tapi kita harus sadar diri bahwasanya kita adalah seorang pendidik, seorang guru. Yang namanya guru itu katanya ada istilah digugu dan ditiru, kan gitu kan? Perilaku sikap dimanapun akan dilihat orang dan ditiru orang. Berarti kita harus bersikap bagaimana seorang guru. Mungkin itu gitu. Mungkin kami cukupkan ya Pak ya. Oh gitu. Terima kasih Cukup. atas ya. Mari. Bagi ilmunya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kalaupun ada ucap tutur kata dari saya yang mungkin tidak sesuai, ya abaikan saja itu. Iya. Gitu ya. Tapi kalau memang itu ada hal yang bermanfaat, ya silakan diambil dari manfaatnya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ya, sama-sama. Iya. atas kehadiran Bapak Iya. untuk menerima kami. Iya. Ya dengan senang hati. Iya. Apalagi saya kebetulan ngajar di kelas 9 sudah santai. Ya sudah. Terima kasih. Iya, mari sama-sama ya. Terima kasih deh kami. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih. Ayo, Pak. sama-sama. Repotin ya, Bapak. Oh, enggak. Ayo. Maaf, kalau misalkan Tidak. Santai. Saya dengan senang hati.